Selamat sore Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kebaktian rumah tangga kita pada hari ini, kita akan sama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang kedua, dan kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-29 sampai yang ke-32. Namun, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita memohon pertolongan dari Allah sehingga kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh melangsungkan kebaktian rumah tangga meskipun hanya dari rumah saja. Tapi biarlah itu semua tidak kemudian mematahkan semangat kami untuk mau terus belajar dan terus disirami oleh firman-Mu yang menyegarkan hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami tengah membawa seluruh keberadaan diri kami untuk duduk di depan kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu yang kudus yang akan memimpin hidup kami. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, baik kami sebagai pendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kiranya Tuhan bekerja atas diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara, saya akan membacakan bagi kita semua surat Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang kedua dan dilanjutkan ayat yang ke-29 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Berbahagialah Bapak, Ibu, serta saudara yang mau membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, terlebih memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Merdeka! Selamat ulang tahun buat bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah semangat dan ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kita pada saat ini, kita boleh bersama-sama menghayati pemeliharaan Allah selama 75 tahun perjalanan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu semangat kemerdekaan menjadi bagian perenungan kita pada saat ini pula. Dan tema perenungan yang diberikan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan yaitu iman dan ketaatan. Tentu ini nanti akan saling berkaitan, bagaimana spirit kemerdekaan dan implementasinya bagi kita sebagai orang-orang beriman yang hidup dalam ketaatan. Bapak, Ibu, sebelum membahas tentang pembacaan Alkitab kita yang terambil dari surat Roma pasalnya yang 11 ini, tentu kita tidak bisa melepaskan dua pasal yang sebelumnya, sehingga kita boleh mencoba memahami apa yang
sebetulnya terjadi. Nah, Bapak Ibu serta Saudara, di pasal yang ke-9, seperti perenungan kita 2 minggu yang lalu, kita telah mengenal dan mengetahui bahwa Paulus telah menyampaikan fakta tentang pilihan Allah terhadap Israel untuk menjadi umatnya. Itu bisa kita baca di pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-18, dan di ayat yang ke-19 sampai yang ke-29, Paulus pun memberitahu bahwa adanya murka Allah atas umatnya. Dan maju satu pasal berikutnya, di pasal yang ke-10, Paulus menyampaikan doanya kepada Allah, supaya mereka, yakni Israel, diselamatkan oleh Allah. Hal ini dinyatakan oleh Paulus karena Israel memang giat mencari Allah, tetapi tanpa adanya pengertian yang benar tentang Allah. Dan di ayatnya yang ketiga dikatakan pula bahwa Israel tidak mengenal kebenaran Allah dan justru membuat kebenaran menurut mereka sendiri. Dan di pasal yang 10 ayatnya yang ke-16 sampai 20, meskipun Israel menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah dalam Kristus, kita bisa melihat jawabannya di ayat yang ke-21. Allah tetap mengulurkan tangannya kepada Israel yang selalu tidak taat dan bahkan membantahnya. Dua pasal ini tentu menjadi kunci bagi kita agar kita bisa memahami bagaimana isi di pasal yang ke-11 ini. Nah, di pasal yang ke-11 ini, Paulus bertanya di ayat yang pertama dan kedua, adakah Allah menolak umatnya? Dan jawaban Paulus, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Dan di sini Paulus ingin menegaskan bahwa Allah tetap mengaruniakan kasih-Nya dan Allah pun tetap setia, serta Ia tidak pernah menolak umat-Nya, umat yang telah dipilih-Nya. Sungguh luar biasa kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel. Sekalipun Paulus telah mengungkapkan bagaimana di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka belum secara penuh mentaati, mengikuti, mematuhi perintah dan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan seperti yang di pasal 10 ayat yang ketiga, justru mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka tidak memperjuangkan apa yang sebetulnya menjadi kebenaran di dalam Allah. Mereka masih menghayati bagaimana, menurut saya ini yang benar. Padahal sebetulnya belum tentu juga benar menurut kebenaran Allah. Lalu apakah Allah menghukum bangsa Israel dan menolaknya? Jawabannya tidak. Allah justru tetap mengulurkan tangannya bagi bangsa Israel, yaitu umat yang sudah dipilih oleh Allah. Dan kemudian di ayatnya yang ke-29, Allah dikatakan oleh Paulus, ia tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Apa yang telah diputuskan, apa yang telah ditetapkan, itu yang akan terus diperjuangkan. Saya yakin mungkin Bapak dan Ibu sebagai orang tua, ketika anak-anak Bapak serta Ibu kerap kali membuat
jengkel, membuat kesal, dan membuat marah Bapak serta Ibu, saya yakin Bapak serta Ibu akan tetap mengulurkan tangan kepada anak-anak yang meskipun mereka di dalam kehidupannya kerap kali membuat kita jengkel. Nah, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu masih tetap mau dan menerima anak Bapak serta Ibu jika anak tersebut telah mengecewakan, telah bertindak sesuai dengan apa yang justru di luar harapan Bapak serta Ibu, menyakiti hati Bapak serta Ibu? Apakah Bapak serta Ibu sebagai orang tua akan tetap mengasihi, akan tetap menerima mereka, sebagaimana Allah telah menerima bangsa Israel dan tetap mengasihi bangsa Israel? Meskipun bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupannya sebagai bangsa pilihan Allah masih belum bisa mentaati setiap perintah di dalam kebenaran Allah. Dan di ayat berikutnya, Bapak, Ibu, serta Saudara, Paulus mengalamatkan surat ini dan perkataannya kepada orang-orang Kristen di jemaat mula-mula yang bukan keturunan Yahudi, di mana mereka telah menerima anugerah. Dan justru oleh karena Israel dalam ketidaktaatannya telah menolak kasih karunia Allah di dalam Kristus, inilah yang ingin mau disampaikan oleh Paulus, bahwa Allah mengaruniakan kasih-Nya kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang bukan Yahudi yang telah menjadi penerima kemurahan Allah. Nah, Bapak, Ibu, serta Saudara, kalau kita mengacu kembali kepada pasal yang ke-10, bagaimana bangsa Israel tidak mengenal kebenaran Allah, tetapi justru mereka hanya berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Bangsa atau orang-orang Kristen di jemaat mula-mula yang bukan keturunan Yahudi, mereka mau mengenal serta menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Allah pun memberikan kasih dan karunia-Nya kepada mereka. Allah tidak menutup kasih karunia-Nya hanya kepada satu bangsa, tapi Allah pun melebarkan tangannya untuk mengasihi yang lain. Nah, kadang-kadang bangsa Yahudi ini masih menganggap bahwa bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang lebih benar dibandingkan orang-orang yang lain. Orang-orang yang bukan Yahudi dianggap di bawah. Nah, dari penjelasan ini, saya ingin mengajak Bapak serta Ibu Saudara untuk mencoba merefleksikan sudah sejauh mana kita sebagai umat pilihan Allah taat terhadap setiap firman dan kebenaran Allah. Apakah kita masih belum taat? Jika ya, mari melalui perenungan firman ini kita diingatkan kembali bahwa iman harus terus berjuang
yaitu untuk memperjuangkan apa yang telah dinyatakan, apa yang telah diajarkan, apa yang telah diteladankan oleh Yesus, di mana Allah telah memberikan kasih karunia-Nya melalui anaknya yang tunggal untuk menyatakan, untuk mengajarkan dan memberikan teladan bagi kita, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita mulai meneliti ke dalam diri kita. Menjadi orang yang taat tentu tidaklah mudah. Kita butuh berjuang. Kita butuh mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan ego kita untuk hidup taat akan kebenaran Tuhan. Dan sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang sampai saat ini masih memelihara kesatuannya, apakah kita sebagai orang-orang beriman telah ikut ambil bagian untuk merawat dan memelihara kesatuan tersebut? Bagaimana caranya? Seperti firman Tuhan kita pada saat ini. Hidup menjadi orang yang mau taat. Apakah kita sudah mengikuti dan mentaati setiap protokol dan anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita, seperti memakai masker, mencuci tangan, bersin atau batuk kita tutup, hidup sehat, dan menjaga pola makan yang sehat? Apakah kita sudah betul-betul menjadi bangsa, menjadi warga negara yang taat? Dan saya yakin bahwa Allah memakai pemerintah, memakai para tim medis untuk mencoba memberikan kebenaran. Bahwa kita harus betul-betul berjuang. Bagaimana caranya? Taat. Di dalam situasi seperti ini pun saya ingin mengajak Bapak, Ibu, serta Saudara untuk menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu.
Lagu ini tentu menjadi ajakan bagi Bapak, Ibu, serta saudara untuk mau berkomitmen dan menjadi pegangan kita bahwa kita akan selalu memegang firman Tuhan, akan menjadi umat yang taat dan memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari, Bapak, Ibu, serta saudara, kita sama-sama berproses untuk menjadi umat pilihan Allah yang taat pada setiap firman dan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa peneguhan firman dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan dan menyadarkan kami, untuk kami boleh menjadi umat-Mu yang taat. Taat terhadap kebenaran Allah dan bukan taat atas kebenaran menurut diri kami sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh betul-betul menghayati firman yang baru saja kami dengar di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami, agar kami boleh menjadi umat yang taat dan setia akan kebenaran di dalam Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan hadir melawat mereka, memberkati dan menjamah setiap makanan, minuman, obat-obatan, maupun perawatan yang diberikan.
Biarlah melalui itu semua, Tuhan terus ada di samping saudara-saudara kami, sehingga mereka juga boleh kembali beraktivitas, menjalani kehidupan mereka dalam kondisi yang sehat. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah mensyukuri pertambahan usia mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan, di sepanjang perjalanan kehidupan mereka, mereka boleh terus menghayati kehidupan mereka bersama Tuhan. Biarlah ada sukacita di dalam kehidupan mereka, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, sehingga di dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya, Tuhan senantiasa memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami pun bersyukur ya Tuhan untuk proses pemilihan majelis jemaat dan juga pengawas perbendaharaan jemaat di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Lembang yang boleh selesai. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap campur tangan, untuk setiap kehadiran Tuhan di dalam proses pemilihan tersebut, sehingga sudah ada nama-nama yang Tuhan percayakan untuk melayani umat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memurnikan setiap panggilan yang boleh mereka terima dari Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati bangsa kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tim medis, aparatur negara, TNI maupun Polri, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan sukacita penghiburan bagi mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan untuk mau terus berjuang dan menolong, agar bangsa ini boleh bersama-sama bersatu hati untuk berjuang dan melawan pandemi virus corona ini. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan syukur kami. Dan kami pun sungguh bersukacita atas pertambahan usia bagi bangsa Indonesia. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang 75 tahun ini. Ada begitu banyak proses yang dilalui, dan kami yakin percaya bahwa Tuhan terus bekerja bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan, Kau memberkati pemerintah di dalam segala perencanaannya, sehingga kami sebagai bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang baik, bangsa yang taat kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan syukur kami yang kami sempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami pun ingin berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak teguh, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kini pergilah, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.